Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku jemaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini oleh Allah Ta'ala kita diperkenankan untuk bangkit kembali di hari terakhir di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih, dan besok pagi insya Allah kita lanjutkan dengan 1 Ramadan. Ada tugas kita bersama, yaitu untuk menjalankan siam di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesempatan, meskipun hanya tinggal sehari, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita akan bisa memasuki bulan Ramadan. Tapi yang jelas, kita bergembira, kita senang, masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk bisa meraih rahmat, meraih barokah, meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa meraih barokah, rahmatnya, ampunan, bisa dijauhkan dari api neraka dan setan juga dibelenggu. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah pesan yang sebenarnya pesan ini singkat, padat, tapi universal, menyeluruh. Beliau berpesan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di riwayat lain, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma, siapa yang melaksanakan siam, menjadi orang yang betul-betul siam. Man qama berarti siapa yang betul-betul mendirikan. Kalau siam, soma itu arahnya siang hari. Kalau qama itu arahnya malam hari. Berarti di sini siang dan malam pada bulan Ramadan, siapa yang betul-betul mengisi Ramadan itu dengan hal-hal yang memang diarahkan oleh Allah, hal-hal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang harus dilakukan, maka dengan dasar keimanan kepada Allah dan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan, insya Allah nanti akan betul-betul mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Artinya ini singkat, karena mendapatkan ampunan Allah berarti bisa juga mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, dan sekaligus nanti itqum minanar, jauhkan dari api neraka. Bagaimana supaya kita bisa menunjukkan bahwa diri kita ini melaksanakan siam dan melaksanakan qiyam itu dengan kesungguhan? Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihatnya. Ketika kita berupaya di siang harinya menahan diri dari makan, minum, dan rofas, ditambah menahan diri dari hawa nafsu yang memang bisa merusak nilai puasa kita. Kita nuruti hawa nafsu ketika Rasulullah memberikan nasihat
nek diajak bertengkar maka katakan baru puasa. Berarti ini kita harus mencegah nafsu amarah yang memang bisa muncul pada waktu kita puasa. Dan juga nafsu-nafsu yang lain mengarah kepada fujur, kepada keburukan. Maka beliau sampai memberikan nasihat, jangan sampai nanti kita puasa itu hanya dapat lapar dan haus. Maka setiap hari harus dievaluasi. Hari pertama bagaimana puasa kita? Apakah sekedar hanya dapat lapar dan haus? Atau apakah sudah betul-betul punya nilai lebih? Maka surat Al-Baqarah 187 oleh Allah Ta'ala kita diperintahkan secara eksplisit di situ, secara implisit di situ, wa antum aqifuna fil masajid. Kita lebih banyak memperbanyak iktikaf di masjid-masjid. Iktikaf ini apa yang akan dilakukan pada waktu iktikaf? Karena iktikaf itu berdiam diri di masjid, bisa dimanfaatkan untuk tadarus, bisa dimanfaatkan untuk zikir, bisa dimanfaatkan untuk berdoa, evaluasi diri, bisa dimanfaatkan untuk ta'lim wa ta'lum, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang nanti betul-betul bisa mendatangkan barokah dan rahmat Allah. Ternyata dalam riwayat yang kita ketahui, Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu tadarusan dengan malaikat Jibril. Tadarus di situ berarti Rasulullah dicek sama malaikat Jibril kaitan dengan susunan suratnya, susunan juznya, susunan ayat yang ada di dalam surat. Mana ayat-ayat yang memang masuk surat Al-Baqarah, mana yang masuk surat Ali Imran dan sebagainya. Kenapa? Karena memang di situ ajang untuk ngecek gitu ya. Selama bulan Ramadan ini ajang untuk ngecek. Dan pada bulan Ramadan itu memang diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah 185 di situ menegaskan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas mubayyinatin minal huda wal furqan. Maka pada waktu kita iktikaf, ketika diisi dengan tadarus Al-Quran, bisa kita baca sendiri, bisa kita tadabbur, bisa kita tilawah. Maka insya Allah Al-Quran itu nanti akan betul-betul bisa mendatangkan barokah dan rahmat. Karena ternyata bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah itu ada hubungannya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kita semuanya. Surat An'am ayat 155, di situ Allah menyatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ternyata Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu penuh berkah, mubarakun. Bagaimana keberkahan itu bisa kita peroleh? Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Bagaimana cara mengikutinya? Ya kita baca, kita tadabbur, kita tilawah, kita hayati, kita pelajari. Supaya apa? Dalam diri kita itu betul-betul nanti masuk cahaya-cahaya, masuk obat, masuk pelajaran. Karena Al-Quran itu isinya ya cahaya, ya obat, ya pelajaran. Wattaquhu. Kemudian ketika kita mengikuti dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ditambah la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita selama Ramadan diperbanyak iktikaf, kemudian dalam iktikaf itu juga memperbanyak tadarus, maka insya Allah kita nanti akan mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dan mendapatkan ketakwaan. Jadi ini tidak bisa lepas dari Al-Quran, karena memang sumber keberkahan, rahmat, ketakwaan itu juga dimulai dari Al-Quran. Inilah saudara-saudaraku persiapan yang bisa kita siapkan, yaitu setiap hari upayakan kita bisa evaluasi diri. Hari ini misalkan besok kita puasa pertama, kita evaluasi akhir puasa itu. Kira-kira seharian puasa itu sudah dapat apa? Kita jangan sampai hanya dapat lapar dan haus, tapi harus punya nilai lebih. Supaya nanti 29 atau 30 hari selama Ramadan itu betul-betul tidak hanya dapat lapar dan haus, tapi punya nilai lebih. Khususnya dapat rahmat, dapat barokah, dapat ampunan, dan nanti dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita
untuk memasuki Ramadan yang terindah di tahun ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada kelirunya insyaallah kita revisi dan sepakat. Kita akhiri untuk pagi ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta